Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya mahasiswi S1 Kesmas DHB Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pemikiran, pengalaman terkait dengan tantangan pelaksanaan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Mungkin bunda-bunda sudah pada tahu ya bahwa baru-baru ini ada pembahasan rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak, di mana dalam rancangan undang-undang tersebut ada usulan tentang perubahan lamanya cuti hamil dan melahirkan yang asalnya 3 bulan itu menjadi 6 bulan. Terkait hal tersebut ya, saya tergelitik untuk sedikit membahas tentang tantangan pelaksanaan ASI eksklusif pada ibu bekerja terkait dengan isu tersebut. Untuk ASI eksklusif itu sendiri mungkin bunda-bunda sudah tidak asing ya, sudah pada tahu bahwa ASI eksklusif itu adalah kondisi di mana kita hanya memberikan ASI saja pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Hanya ASI saja ya bunda, tidak memberikan makanan dan minuman lain kecuali obat jika memang anak tersebut mengalami sakit. Untuk manfaat dari ASI itu sendiri sepertinya sudah sepakat semuanya ya, bahwa memang ASI adalah nutrisi terbaik, nutrisi yang paling lengkap, dan juga Masya Allah ya, uniknya kandungan nutrisi dalam ASI itu menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan tumbuh kembang bayinya tersebut gitu ya. Kemudian di dalam ASI tersebut juga tersedia kandungan antibodi yang sangat bermanfaat untuk membekali tubuh seorang bayi itu dengan kekebalan tubuh dalam upaya untuk menghadapi berbagai macam ancaman penyakit ya di lingkungan bayi tersebut berada. Jadi memang sampai saat ini belum ada susu formula yang mampu menyaingi bagaimana kandungan nutrisi dalam ASI gitu ya. Kemudian dari sudut pandang agama ya, saya sebagai penganut agama Islam ya sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa seorang ibu itu memang dianjurkan untuk bisa memberikan ASI kepada bayinya selama 2 tahun. Dan kalau dilihat dari sisi ekonomi pun ya, dari sudut pandang ekonomi ya, memberikan ASI ini secara logika ya sangat ekonomis ya, dibanding jika kita harus membeli susu formula, di mana harga susu itu tersebut ya bagi sebagian kalangan ya tidak murah juga. Ya selain harus membeli susu tersebut ya, kita juga harus membeli berbagai alat untuk pemberian susu formulanya tersebut gitu. Jadi banyak biaya yang harus dikeluarkan jika harus membeli susu formula. Belum lagi pemberiannya yang memang cukup merepotkan ya, karena harus disiapkan dahulu gitu. Meskipun ya banyak manfaat dari pemberian ASI ini, tapi memang tidak semua bunda-bunda punya kesempatan ya untuk bisa melaksanakan ASI eksklusif ini, karena tidak semua bunda bisa bersama terus dengan bayi pada masa 6 bulan pertama kehidupan seorang bayi. Ya mungkin ini terkait juga dengan kebijakan atau aturan yang ada saat ini, bahwa cuti hamil dan melahirkan itu selama 3 bulan ya. Jadi di usia bayi 4, 5, 6 mungkin ya ibu tersebut ya harus berpisah, ada waktu dia berpisah untuk bayi karena dia harus bekerja gitu. Ya berdasarkan pengalaman saya sebagai ibu bekerja, juga saya sebagai ibu dari 3 orang anak ya, memang
banyak faktor ya yang mempengaruhi keberhasilan seorang ibu dalam memberikan ASI eksklusif gitu. Salah satunya ya dari dalam diri ibu itu sendiri ya, perlu motivasi yang kuat, keyakinan yang kuat, kemauan yang kuat agar kita bisa terus memberikan ASI meskipun kita harus bekerja jauh dari bayi kita ya, minimal berapa jam, 6 sampai 8 jam ya ada waktu kita untuk berpisah dengan bayi karena kita harus bekerja. Di tengah segala kesibukan ya, capek, lelah gitu ya, dengan segala kesibukan di kantor, kemudian juga di rumah, kita harus tetap kuat gitu, mampu untuk bisa memberikan ASI kita pada bayi kita gitu ya. Tentu juga perlu support atau dukungan dari lingkungan sekitar ibu tersebut ya, agar si ibu tersebut mampu untuk sukses memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya, salah satunya adalah dari dukungan dari pihak keluarga, dari suami, mungkin dari orang tua yang ada di sekitar ibu tersebut. Itu memang sebaiknya mendukung penuh ya, apa dengan ya berbagai cara, entah dia membantu pekerjaan sang istri sama di rumah gitu, membantu dalam merawat bayi sehingga si ibu tersebut tetap happy gitu di tengah segala kesibukannya dengan pekerjaan di kantor dan di rumahnya, sehingga tidak menurunkan kualitas maupun kuantitas dari produksi ASI-nya gitu ya. Dukungan dari lingkungan kantor atau tempat bekerja itu sendiri juga sangat penting ya. Bagaimana si ibu bisa tetap menjaga emosinya tetap stabil, tidak stres yang bisa menghambat produksi ASI dengan banyaknya pekerjaan di dunia kerjanya gitu. Kemudian juga mungkin yang tidak kalah pentingnya ada sarana di kantor itu ya, atau di tempat kerja ada sarana untuk atau tempat agar si ibu tersebut bisa memerah ASI-nya, karena kan saat bekerja ibu tidak bisa memberikan ASI secara langsung ya kepada bayi. Jadi ya di kantor perlu ada sarana ibu untuk bisa mengeluarkan ASI-nya untuk ditampung, disimpan dan dijadikan stok gitu ASI buat bayinya. Ya makanya saya pribadi sih menanggapi isu tentang adanya rancangan undang-undang yang mengusulkan bahwa cuti ibu hamil dan melahirkan itu menjadi 6 bulan itu sangat mendukung ya, karena bagaimanapun berada dekat dengan bayi itu udah paling enak deh dibanding harus memerah ASI, kemudian menyiapkan kita harus menyiapkan stok ASI, memastikan stok ASI itu cukup sampai usia bayi 6 bulan gitu ya. Perlu motivasi dan dukungan yang kuat dari lingkungan sekitar. Berbeda jika kita memang bisa berada terus dekat dengan bayi. Kapanpun bayi mau menyusu ya, saat itu juga kita bisa langsung memberikan ASI kita pada bayi. Mungkin demikian sedikit berbagi pengalaman juga informasi ya yang bisa dapat diberikan oleh saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.